Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya membuat rekaman ini di jam 3.37, nanti jam 15.37. Jadi saya ucapkan selamat sore bagi mahasiswa saya, yang mana minggu lalu saya nggak memberikan mata kuliah. Jadi untuk ini saya memberikan pertemuan dan nanti di pertemuan di hari Sabtu itu TS. Materinya yaitu materi setelah kuis, termasuk materi hari ini. Jadi minggu atau pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang turunan fungsi vektor. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang turunan fungsi vektor parsial. Nah, apa itu turunan fungsi vektor parsial? Jadi intinya itu turunan fungsi vektor parsial itu jika variabelnya itu skalarnya itu berbeda. Nah, jadi lebih dari satu skalar. Kalau kemarin kan misalkan x ya x aja, t ya t aja gitu kan. Sekarang ada x y z misalkan atau p q r misalkan. Nah, jadi langsung saja turunan fungsi vektor parsial konsepnya yaitu misalkan jika a merupakan vektor yang bergantung pada skalar, ya kan? Misalkan skalar lebih dari satu variabel. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ya, Jadi yang parsial itu yang membedakan skalarnya itu lebih dari satu variabel. Maka vektor A itu dapat ditulis misalkan A dengan variabel x, y, z, maka turunan dari vektor A ini dengan terhadap x, y, z terhadap skalarnya itu ada berapa. Misalkan ini untuk doa per do x, artinya vektor A diturunkan terhadap skalar x. Kalau doa ter do y itu terhadap variabel y, kalau doa per do z terhadap variabel z. Oh ya, ada azan. Kita break sebentar. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah sifat turunan vektor parsial. Nah, sifatnya itu sama dengan vektor turunan vektor biasa. Hanya membedakan ini adalah do. Kalau parsial kan pakai do x, do y misalkan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ada beberapa sifat, ada 5 seperti yang kemarin di turunan vektor biasa juga ada 5. Jadi kita bisa misalkan ada soal tentang perkalian cross dan perkalian dot misalkan. Itu kita bisa menggunakan definisi, cara menggunakannya, cara menyelesaikan. Misalkan yang pertama contoh, misalkan ada do per do x dari vektor A tambah B. Nah, kita bisa mencarinya dengan menambahkan vektor A dan B dulu baru diferensialkan atau diturunkan, atau kita mencari satu persatu turunan A, turunan B, kemudian ditambahkan juga bisa. Artinya ruas kiri kita bisa mencari dengan ruas kiri, dengan formula, atau dengan ruas kanan, atau dengan penjabaran. Nah, ini misalkan ini kan do x, kalau do y ya kita tinggal mengganti dengan variabel atau skalar y. Ini kan do x. Itu ada 5. Hampir sama dengan yang ini, kalau ini yang nomor 2 perkalian dot, yang nomor 3 perkalian cross, dan lain sebagainya. Caranya sama seperti vektor biasa, turunan vektor biasa, fungsi biasa. Nah, oke, langsung saja ke soal ini, contoh soal ini. Jadi biar kalian nggak bingung, maksudnya parsial itu yang seperti apa sih yang membedakan? Nah, tadi kan disebutkan di awal bahwasanya parsial itu mempunyai variabel satu skalarnya itu ada x, y, z atau lebih dari satu atau berbeda. Kalau kemarin yang turunan vektor biasa kan hanya t. Jadi misalkan 4t, t kuadrat, 3t kuadrat, cos t, kemudian t pangkat 3 misalkan. Kalau ini kan beda-beda tuh, ada x, y, kemudian ada
Ya, misalnya ini dua variabel ini. Ada X, misalkan kalau ada Z ya berarti tiga skalar, tiga variabel. Ini kan kebetulan saya pakai X sama Y untuk contoh soalnya. Nah, jadi itu yang membedakan parsial. Kalau parsial itu bervariasi di dalam soalnya untuk variabelnya. Gitu ya. Nah, misalkan nih, contoh, diketahui vektor A adalah 4X pangkat 3Y min X kuadrat ini untuk I tambah 3X kuadrat min Y cos X untuk J tambah X pangkat 3 dikali sin Y untuk K. Nah, misalkan tentukan yang pertama adalah yang A, do A per do X, yang B, do kuadrat, atau ini turunan kedua dari A terhadap turunan kedua dari X. Artinya kalau ada do kuadrat itu berarti turunan kedua. Do pangkat 3 turunan ketiga, dan lain sebagainya. Sampai poin F. Nah, ini poin F, itu kalian kerjakan. Tentunya setelah melihat penjelasan saya, jadi biar nggak bingung. Jadi untuk poin F itu dikerjakan sebagai tugas, dan tugasnya nanti dikumpulkan pada folder yang sudah disediakan. Nah, jadi hasil pekerjaan kalian ditulis seperti saya ini, ditulis dengan ballpoint di kertas, kemudian dijadikan PDF. Ini PDF. Oke, kita menjawab yang A. Doa per do X. Artinya apa sih? Artinya bahwa saya dari vektor A ini di soal ini yang diketahui, itu hanya yang punya variabel X yang diturunkan. Jadi yang Y itu dianggap tidak ada. Itu jika doa per do X. Begitupun sebaliknya. Jika doa per do Y berarti abaikan variabel X yang diturunkan hanya variabel Y. Nah, oke. Langsung saja. Jadi doa per do X itu yang A, ini soalnya nih. Ini soalnya. Jadi ini soalnya. Nah, ini soalnya ya. Ini soal, ini soal, ini soal, ini soal. Langkah pertama itu pisahkan komponen per komponen sehingga menjadi sebagai berikut. Kalau kalian udah paham, nggak dipisahkan langsung saja boleh. Kalau udah paham, misalkan Pak, saya langsung saja ya boleh, langsung saja boleh. Jadi tanpa dipisahkan seperti ini, dilangsungkan saja, inilah diturunkan ya boleh. Tapi kalau yang belum paham, dipisah-pisah seperti ini dulu nggak apa-apa. Ini pisahkan per komponen sehingga menjadi, nah, jadi yang I, ini kan I, ini I dipisahkan, ini dipisahkan menjadi seperti ini. Do per do X 4X pangkat 3Y min X kuadrat untuk I. Do per do X 3X kuadrat min Y cos X untuk J. Do per do X X pangkat 3 sin Y untuk K. Nah, ini maksudnya yang dipisahkan seperti ini. Nah, kemudian langkah yang kedua, turunkan masing-masing komponen terhadap X. Kenapa E? Ya karena yang diminta adalah do per do X. Kalau misalkan do per do Y yang diminta, berarti turunkan masing-masing komponen terhadap Y. Kebetulan ini kan X yang diminta. Maka turunkan terhadap X. Sehingga menjadi, nah ini yang tadi saya sebutkan. Atau saya jelaskan di awal, kalau dia do per do X, berarti yang diturunkan itu hanya ada variabel X-nya. Kalau ada Y-nya diabaikan. Contoh untuk yang I. Kita fokus ke yang I dulu. Nah, yang kita turunkan, yang kita diferensiakan, diturunkan, derivatifkan itu yang X ini aja. Nah, sehingga menjadi 4X pangkat 3 diturunkan menjadi 12X kuadrat. Y-nya tetap, gitu loh bro. Y-nya tetap. Nah, ini kan berasal dari sini. Nah, gitu. Y-nya tetap, tuh kan, tetap. Dikurang ya, X, ini kan ada X, jadi 2X diturunkan. X kuadrat diturunkan jadi 2X. Untuk I. Kemudian untuk yang Z, 3X kuadrat diturunkan jadi 6X ditambah, kan? Ditambah. Kok ini min Pak? Ini kan min ditambahnya. Ini yang punya komponen X itu kan cos-nya. Berarti yang diturunkan ini cos-nya.
Y-nya tetap gitu loh. Yang diturunkan cos-nya. Berarti cos X diturunkan, cos diturunkan jadi kan min sin X. Ini min, cos X diturunkan min, jadi min ketemu min jadi plus. Nah, jadi ini. Nah, ini tetap. Itu ya. Kemudian untuk yang K, ini tadi untuk yang J, yang K. X kuadrat, X pangkat 3 sin Y. Sin Y tetap karena dia variabel Y. Sementara yang diminta adalah turunan terhadap X. Berarti X aja yang diturunkan ini. Diturunkan jadi 3X kuadrat. Gampang kan? Gampang. Nah ini untuk doa per do X. Doa per do X. Nah, soal selanjutnya tadi yang B apa? Turunan kedua dari A terhadap X. Nah, artinya apa sih? Nah, artinya yang B ini itu artinya adalah turunan pertama dari doa per do X diturunkan lagi gitu loh. Turunan pertama dari doa per do X diturunkan lagi. Kalau misalkan ini D pangkat 3 sini, do pangkat 3 ini per do X pangkat 3. Artinya apa? Turunan kedua dari doa per do X diturunkan lagi. Gitu loh maksudnya. Ini kan do pangkat 2 per do X kuadrat. Ada ini turunan kedua. Turunan kedua dari apa? Dari doa per do X. Gitu loh. Oleh karena itu, ini yang sebentar ya. Nah, ini kita kalau ini kita uraikan itu menjadi seperti ini formasinya. Do per do X dari doa per do X. Artinya ini adalah turunan pertama dari X, turunan pertama dari doa per do X diturunkan lagi. Nah, itu. Ini ada dua kali. Nah, turunan pertama dari doa per do X kan kita udah dapet tuh di yang langkah nomor di soal nomor 1 tadi yang A. Jawaban nomor 1, jawaban yang A. Doa per do X. Nah, ini kan ini turunan pertama dari doa per do X. Yang ini doa per do X. Kalau belum ketemu ya dicari dulu gitu. Kalau kita belum punya ya cari dulu langsung. Nah, karena ini udah ketemu, berarti kita langsung saja turunan dari doa per do X ini yang ini diturunkan lagi terhadap X. Maka kita hanya komponen X aja yang kita lirik. Yang ini. Tadi turunkan 12 kuadrat Y diturunkan dari 24X Y. 2X diturunkan jadi 2. 6X diturunkan jadi 6. Y plus, ini kan plus Y sin X. Y plus Y sin X. Nah, ini yang diturunkan yang ini aja. Y-nya tetap. Tetap. Sin X diturunkan jadi min cos X. Jadinya min untuk C. 3X kuadrat berarti kan 6X kuadrat. 6X. C-nya tetap. Gampang kan? Gampang. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian ingat jangan sampai lupa bahwasanya maksud dari ini adalah turunan kedua. Kalau ada simbol seperti adalah turunan kedua. Kalau misalnya ada istilah do pangkat 3A, misalkan ada soal per do X pangkat 3. Ini artinya adalah turunan dari dx, do per do X. Ini do kuadrat X, do kuadrat A dibagi dengan do X kuadrat. Nah, ini. Kalau ini pangkat 3. Kalau ini pangkat 3. Kalau pangkat 4 ya ini pangkat 3. Berarti intinya kalau ada pangkat sini ada turunan keberapa gitu. Turunan keberapanya. Kalau ini 2 pangkatnya berarti kan turunan kedua. Dan kata lain formasinya jadi seperti ini yang ini. Do per do X, dA per dx. Artinya turunan kalau di pangkat 2 berarti turunan dari doa per do diturunkan lagi gitu. Nah, kalau misalkan ada formasi seperti ini yang seperti ini, ya, itu artinya turunan kedua dari doa per do X diturunkan lagi. Gitu. Berarti misalkan soalnya seperti ini, berarti ini diturunkan lagi terhadap X gitu loh.
ini diturunkan lagi terhadap X. Begitu. Ya. Itu untuk turunan parsial. Nah, kemudian soal pertanyaan yang ketiga yaitu doa per do Y. Artinya soal dari vektor A tadi yang awal itu diturunkan terhadap Y. Diturunkan terhadap Y. Ini doa per do Y sih. Nah, maka yang kita lirik hanya yang ada Y-nya saja. Yang ada Y-nya saja. Oke, ini soalnya soal awal. Soal awal. Pisahkan per komponen. Pisahkan yang I mana, J mana, K mana. Turunkan masing-masing komponen terhadap Y. Ya, karena yang diminta adalah terhadap Y. Nah, oke, kita pelan-pelan. Nih, kita lihat. Yang ini, yang I dulu. 4x pangkat 3Y min X kuadrat. Kita lirik hanya yang Y. Yang ini tetap. Tetap kan? Nah, tetap. Nah, kita lihat bahwasanya 4x pangkat 3Y min X kuadrat. Nah, ini kan ada 4x pangkat 3Y. Ada domblengannya Y. Berarti yang kita lirik hanya yang Y saja. Y ini diturunkan jadi 1. Jadi 1 kan. Berarti 4x pangkat 3 dikali 1 itu tetap X pangkat 3I. Pak lah, kok ini kan X Pak. Karena ini nggak ada gandengannya. Y hanya ini berdiri sendiri yaitu Y X aja gitu kan. X aja. Berarti diturunkan kan 0. Diturunkan 0. 0. Nah, yang ini berikutnya. Yang J ini nggak ada gandengannya. Diturunkan jadi 0. Nah, sementara ini kan ada gandengannya itu, masih gandengan itu Y cos X. Nah, ini kan X, tapi dia tidak berdiri sendiri, ada perkalian atau operasi dengan Y. Maka dia nilainya nggak 0. Kalau yang ini, kan nggak ada operasi dengan Y itu. 3X kuadrat, tok. Tidak ada gandengannya dengan Y. Kalau ini kan ada gandengannya dengan Y. Kalau yang ini enggak. Gitu. Jadi, yang tidak ada gandengan dengan Y, itu 0 nilainya. Kalau dia diturunkan terhadap Y. Begitupun juga untuk yang jika diturunkan terhadap X, berarti Y yang tidak ada gandengan dengan X itu nilainya 0. Gitu. Ya, jadi yang ini Y diturunkan, Y cos X, Y diturunkan kan 1 cos X. Y cos X. Nah, maaf ini salah saya itu. Y cos X ini diturunkan ya tetap di sini adalah cos X, sorry. Ini min cos X. Min cos X. Ya, salah. Min cos X. Nah, yang ini berikutnya. X pangkat 3 karena ada gandengan dengan operasi Y. X pangkat 3 kali sin Y. Yang diturunkan hanya yang sin Y. Sin diturunkan, sin Y diturunkan adalah sin kan cos. Cos Y. X pangkat 3 tetap sin cos. Sin saya ini plus ini. Nah, plus. Berarti X pangkat 3 cos Y. Cos Y. Paham ya sampai sini ya? Paham. Kita lanjut. Ini tadi salah ya saya yang ini cos. Nah, untuk yang D kuadrat atau turunan kedua dari doa per do Y itu diserahkan kepada mahasiswa sebagai tugas. Artinya kalian diminta untuk mencari turunan kedua dari ini. Turunan kedua dari hasil C. Ya, turunan kedua dari hasil C. Nah, ini langkah pertanyaan nomor 5. Yang nomor 5 yaitu turunan kedua dari jika ada D kuadrat A per DX per DY, do X do Y itu artinya adalah do per do X dari do A per do Y. Artinya kita mencari turunan do A per do Y terlebih dahulu. Ya, jika ada D, jadi jika ada formulasi seperti ini, ya seperti ini, berarti kita mencari turunan yang belakang dulu. Turunan yang disebut di belakang. Ini. Nah, maka kita mencari turunan A terhadap Y terlebih dahulu. Nah, turunan terhadap A terhadap Y tadi kan udah apa namanya?
kita cari kan di poin yang C tadi, tapi kan hasilnya salah ini tadi. Ini plus, ini cos ya. Cos. Nah, ini cos X. Cos X. Itu. Nah, jadi jika ada formulasi ini kita rubah ke dalam bentuk formulasi seperti ini dulu. Maka hasilnya adalah langkah pertama cari doa per doye. Nah, kebetulan doa per doye tadi udah kita dapat di poin C ya, ini tadi kan poin hasilnya. Nah, kita lanjut. Langkah kedua yaitu saya ganti warna. Saya ganti warna dulu. Warna kuning aja. Ya, warna kuning. Nah, ini kan hasil dari yang tadi langkah C. Nah, langkah keduanya yaitu turunkan hasil langkah satu yang di sini ini terhadap X. Terhadap X. Karena apa? Karena tadi kan langkah pertama kan kita mencari doa per doye jika ada formulasi seperti ini. Do X, ya, do kuadrat A per do X per doye. Nah, berarti langkah pertama mencari doye dulu. Doa per doye dulu. Udah ketemu, baru diturunkan terhadap X. Kalau ada formulasi misalkan seperti ini nih, seperti ini. Ya kan, ini misalkan, perhatikan, misalkan ini itu Y, ini X, ya. Berarti langkah pertamanya kalian mencari doa per do E dulu, ketemu, setelah itu baru diturunkan terhadap Y, begitu. Nah, itu. Kebetulan ini kan yang diminta kan do kuadrat A per do X do Y. Berarti kita mencari ini dulu. Kebetulan di langkah pertama cari doa per do Y. Nah, kebetulan udah ketemu tuh. Udah ketemu di langkah C tadi. Kalau belum ketemu ya nyari dari awal gitu loh. Sehingga dapat tulis ini hasilnya dari langkah C tadi. Cuman ini kan tadi salah yang posisi ini saya dan ini. Nah, ini plus, ini cos ya. Ini cos. Nah, cos. Nah, langkah pertamanya ini udah, beritu langkah berikutnya. Langkah kedua yaitu turunkan hasil langkah 1. Nih, berarti yang ini terhadap X. Ya wis, turunkan wae langsung. X berarti yang X aja yang kita cari. 4X pangkat 3 diturunkan dari 12. X, I, kan kanan. Ini tadi kan cos, ya toh? Cos. Bentar. Ini kan cos. Cos. Berarti cos diturunkan jadi sin. Sin. Nah, X pangkat 3 cos Y. Cos Y-nya tetap tuh. X pangkat 3 3X kuadrat. Ya. Sip kan? Sip. Nah, itu. Nah, nomor F ini diserahkan kepada mahasiswa untuk tugas. Tugas tambahan itu di poin ini. Tugas tambahan. Jika A bla 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 bla, tentukan turunan kedua ini dan ini. Jadi kalian harus mencari doa per do X dulu, doa per do Y dulu, baru bisa mengerjakan A dan B. Oke, satu pesan saya, jangan telan mentah-mentah apa yang saya ajarkan, karena kalau kalian hanya mengandalkan apa yang saya jelaskan, ya ilmu kalian hanya segitu-gitu aja. Gitu. Tolong kembangkan sendiri, silahkan tanya seperti biasa. Jika ada pertanyaan di grup, silahkan ditanyakan. Jika ada yang kurang paham, karena kalian dapat ilmu lebih itu jika kalian itu penasaran dan bertanya. Kalau hanya penasaran aja, ya nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu, silahkan bertanya jika ada pertanyaan. Yang saya sampaikan hanya konsep dasar, pengembangannya kalian sendiri. Itu ya. Baik, itu saja mungkin saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan jangan telan mentah-mentah apa yang saya jelaskan, tolong dikoreksi lagi jika ada yang salah, kelompokan yang salah gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.